ini? Ceritakan soal foto ini. Saya nggak kenal. Hah? Masa nggak kenal? Saya nggak kenal. Kenal orang ini. Tangan diborgol tapi tetap tersenyum. Ah? Kenapa bisa tangan diborgol, ada pistol tapi tetap tersenyum? Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyi. Saya tidak tahu menyanyi. Xanana Gusmão dan kemerdekaan Timor Leste. José Alexandre Xanana Gusmão, seorang tokoh politik penting di Timor Leste. Ia lahir pada 20 Juni 1946 dan dikenal sebagai seorang politikus serta mantan pemberontak. Xanana Gusmão saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste yang ke-6 sejak tahun 2023. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2007 hingga 2015. Selain itu, Xanana Gusmão adalah presiden pertama Timor Leste setelah negara tersebut merdeka, menjabat dari tahun 2002 hingga 2007. Perannya yang signifikan dalam sejarah politik Timor Leste menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh di negara tersebut. Pada video ini kita akan membahas siapa itu Xanana Gusmão dan kemerdekaan Timor Leste, kehidupan awal dan karier. Gusmão, ia lahir di Laleia, Manatuto yang saat itu merupakan bagian dari Timor Portugis. Gusmão adalah anak kedua dalam keluarga besar. Kedua orang tuanya bekerja sebagai guru dan memiliki keturunan campuran Portugis Timor, serta termasuk dalam kelompok yang disebut asimilado, yaitu orang-orang lokal yang diakui oleh pemerintah kolonial Portugis sebagai warga negara dengan hak-hak tertentu. Gusmão bersekolah di sekolah menengah Jesuit di luar Dili, namun ia harus meninggalkan sekolah menengah atas pada tahun 1961 ketika usianya baru 15 tahun karena alasan keuangan. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah di malam hari sambil bekerja di berbagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Ini menunjukkan tekadnya untuk terus belajar meskipun menghadapi kesulitan ekonomi. Pada tahun 1965, ketika berusia 19 tahun, ia bertemu dengan Emilia Batista yang kemudian menjadi istrinya. Nama panggilan Xanana diambil dari nama band rock and roll Amerika Xanana, yang diucapkan mirip dengan Sanana dalam bahasa Portugis dan Tetum. Pada tahun 1966, Gusmão mendapatkan pekerjaan di pelayanan publik yang membantunya melanjutkan pendidikan. Namun pada tahun 1968, ia harus berhenti karena direkrut oleh tentara Portugis untuk dinas nasional. Selama 3 tahun dinas, ia naik pangkat menjadi kopral dan menikah dengan Emilia dan memiliki 2 anak, Eugenio dan Zenilda. Setelah bercerai dengan Emilia, pada tahun 2000, ia menikah dengan Kirsty Short dari Australia dan memiliki 3 putra, Alexandre, Kai Olok, dan Daniel. Pada tahun 1974, terjadi kudeta di Portugal yang memicu proses dekolonisasi di Timor Portugis. Gubernur Mário Lemos Pires kemudian merencanakan untuk memberikan kemerdekaan kepada Timor Portugis dengan mengadakan pemilihan umum yang ditargetkan selesai pada tahun 1978. Namun, pada tahun 1975 terjadi konflik internal antara 2 faksi utama di Timor Portugis, Fretilin dan Uni Demokratik Timor, UDT. Xanana Gusmão, tokoh penting dalam sejarah Timor Timur, terlibat dengan faksi Fretilin dan sempat ditangkap oleh UDT. Di tengah kekacauan ini, Indonesia memanfaatkan situasi untuk mencoba menguasai Timor Portugis dengan melakukan serangan dari Timor Barat. Gusmão memainkan peran penting dalam mengorganisir perlawanan yang akhirnya berhasil. Pada awalnya ia berkeliling dari desa ke desa untuk mendapatkan dukungan dan merekrut anggota. Pada tahun 1977, ia menjadi ajudan komisaris politik Fretilin, Abel Laricina,
dan bertanggung jawab atas pengaturan pasokan untuk warga sipil di basis perlawanan di Matebian, yang kemudian dihancurkan oleh Indonesia pada November 1978. Setelah beberapa kemunduran Fretilin pada awal 1980-an, termasuk upaya kudeta yang gagal terhadap Gusmão pada tahun 1984, ia memutuskan untuk meninggalkan Fretilin dan mendukung koalisi sentris yang akhirnya menjadi penentang utama Fretilin. Pada Maret 1981, dalam sebuah konferensi nasional rahasia di Lakluta, Gusmão dipilih sebagai kepala Valintil, menggantikan Nicolau dos Reis Lobatos yang telah terbunuh. Valintil adalah sayap militer dari perlawanan Timor Timur. Pada tahun 1988, Gusmão menjadi pemimpin Dewan Perlawanan Nasional, CNRT, sebuah organisasi yang baru dibentuk untuk memimpin perjuangan melawan pendudukan Indonesia. Untuk menjaga netralitas dan tidak dianggap berpihak pada satu kelompok, ia meninggalkan Fretilin, partai politik yang sebelumnya ia ikuti. Di bawah kepemimpinannya, Valintil, sayap militer perlawanan, lebih mengandalkan jaringan bawah tanah dan taktik serangan kelompok kecil terhadap sasaran Indonesia pada pertengahan 1980-an. Gusmão diakui sebagai pemimpin besar dalam perjuangan ini. Memasuki awal 1990-an, Gusmão aktif dalam diplomasi dan manajemen media, terutama dalam menarik perhatian dunia terhadap pembantaian di Dili yang terjadi di Santa Cruz pada 12 November 1991. Ya, diwawancarai oleh banyak media penting yang membantu meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi di Timor Timur. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangkap Hanana Gusmão, seorang pemimpin pemberontak yang sangat dikenal. Pada tanggal 14 November 1990, militer Indonesia melancarkan operasi Senyum di daerah Sam dan Ainaro untuk menangkapnya. Sebelumnya, seorang wanita yang ditangkap mengungkapkan bahwa Gusmão tinggal di gunung terdekat. Namun, Gusmão mungkin berhasil melarikan diri sebelum operasi tersebut dimulai. Setelah operasi yang melibatkan 12 batalion dan 4 helikopter, militer mengklaim menemukan sekitar 100 pejuang serta barang-barang milik Gusmão, termasuk dokumen, kamera video, dan mesin. Di antara dokumen tersebut, terdapat surat dari Paus dan Uskup Carlos Belo. Selain itu, teks ini juga menyebutkan legenda tradisional Timor yang mengatakan bahwa beberapa pejuang bisa berubah menjadi anjing untuk melarikan diri. Berdasarkan mitos ini, ada cerita bahwa Gusmão bisa berubah menjadi anjing putih dan berlari keliling desa tanpa terdeteksi oleh tentara Indonesia. Pada November 1992, Gusmão ditangkap oleh militer Indonesia dalam operasi besar dan dibawa ke Bali. Pada Mei 1993, ia diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pemberontakan, kepemilikan senjata api ilegal, dan usaha memisahkan wilayah Indonesia. Namun, hukuman ini diringankan menjadi 20 tahun oleh Presiden Soeharto pada Agustus 1993, dan Gusmão dipenjara di Cipinang, Jakarta. Meskipun di penjara, Gusmão tetap memimpin perlawanan dengan bantuan Keir-Stewart di Inggris, bahkan menawarkan suaka politik untuk menjamin keselamatannya. Selama di penjara, ia sering dikunjungi oleh perwakilan dan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela. Akhirnya, Gusmão dibebaskan pada akhir 1999, dan peristiwa ini diperingati di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Peristiwa penting dalam sejarah Timor Timur, itu referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dalam referendum ini, mayoritas penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Namun, setelah hasil referendum diumumkan, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia yang menyebabkan banyak penderitaan. Pemerintah Indonesia sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut, tetapi tetap mendapat kritik karena dianggap gagal mencegah kekerasan itu.